Selamat sore Jemaat Every Nation. Pada sore hari ini kembali di dalam acara kita Sela. Mari kita berhenti sejenak dari kegiatan kita masing-masing. Kita fokus sebentar untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan sebentar kita juga akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, sore hari ini kami datang. Tuhan, setiap kami yang merasakan capek, baik itu fisik secara mental, setiap kami yang merasakan kelemahan, kami tahu Tuhan Engkau sumber kekuatan kami. Tuhan, terima kasih karena kami tahu di dalam Engkau kami menerima kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan acara kami sore hari ini. Haleluya, amin. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersamamu Tuhan, hanya di dalam-Mu. Apapun persoalan kami tenang bersamamu. Oh Yesus, Kaulah sumber ketenangan, Kaulah sumber ketenangan kami. Oh Tuhan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama
saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya Lord, kami tenang bersamamu. Yes Lord, kami tenang bersamamu Tuhan. Saudara, sore hari ini kembali di dalam acara kita Selah. Saya percaya bahwa yang bisa memberikan kekuatan kepada kita hari-hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Keadaan kelihatannya belum membaik. Mungkin juga itu berlaku buat saudara yang ada di rumah saudara masing-masing. Saudara melihat betapa banyaknya mungkin orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita, atau mungkin saudara yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan, mengalami sakit, mengalami dampak ekonomi, mengalami tekanan karena orang yang kita kasihi sedang mengalami masa-masa sulit. Dan itu menyulitkan kita, apalagi keterbatasan kita. Karena kita mau tolong, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Itu sebabnya sore hari ini judul renungan kita adalah kemana kita berlari. Kemana kita harus berharap pada masa-masa seperti ini. Saudara, hari ini renungan kita dari kitab Mazmur. Kalau saudara perhatikan, kitab Mazmur lebih dari setengah dari apa yang tertulis di dalamnya berisi tentang kegelisahan, kesesakan dari penulisnya, yang rata-rata adalah Raja Daud yang menulis. Tetapi kitab Mazmur berbicara tentang keadaan sulit yang dialami oleh anak-anak Tuhan, dan bagaimana pengharapan dari Tuhan, bagaimana kekuatan dari Tuhan itu memulihkan mereka. Dan Mazmur 27 yang hari ini kita akan renungkan bersama bicara tentang pergumulan dari Raja Daud dan bagaimana dia mendapatkan rasa aman, penjagaan dari Tuhan sendiri. Mari kita baca mulai dari ayat yang pertama. Di 3 ayat yang pertama, Daud mendeklarasikan imannya. 3 ayat pertama dia mendeklarasikan imannya. Mazmur 27 ayat 1-3 dikatakan dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yaitu semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, jelas dari 3 ayat ini Daud mengatakan bahwa lawannya itu real. Dikatakan penjahat yang menyerang aku, lawan yang mau menyerang aku, tentara yang berkemah mengepung aku. Tapi dari semuanya itu dia mengatakan, aku tidak takut, aku tetap percaya. Mengapa? Yang dia tuliskan adalah Tuhan itu terangku dan keselamatanku. Nah saudara, terang itu membuat kita mudah untuk melihat jalan. Di dalam kegelapan kita tidak tahu ya, kalau kita mau keluar dari ruangan yang gelap dan kita tidak mengenal ruangan itu sebelumnya, kita tidak familiar, maka pada waktu penerangan di ruangan itu tiba-tiba gelap,
ya tidak ada lampu sama sekali, maka saudara akan sulit menemukan jalan keluar. Tetapi pada waktu ada terang, maka saudara akan melihat dengan jelas di mana pintu, di mana tempat saudara bisa menyalakan saklar lampu dan membuat saudara bisa mengambil langkah yang lebih baik. Di dalam keadaan yang sulit, keadaan kita terasa gelap. Tetapi di sini dikatakan Tuhan itu adalah terang buat saudara dan saya. Buat Daud, Tuhan itu terang, Tuhan itu keselamatannya. Tuhan itu sumber. Saudara, Tuhan bisa menyelamatkan kita dari banyak hal, ya, dari malapetaka, dari usaha orang yang menyerang kita dan lain sebagainya seperti yang Daud katakan. Tetapi Tuhan bukan sekedar penyelamat, tapi Tuhan adalah keselamatan itu sendiri. Artinya bersama dengan Tuhan adalah tempat yang paling aman. Hari ini ada orang yang mengatakan Indonesia bukan tempat yang aman. Saya pengen pergi ke tempat yang lain. Untuk saudara-saudara yang tinggal di Indonesia, untuk kita yang gereja Tuhan yang ada di Indonesia, tempat yang paling aman bukan tempat secara fisik, tetapi Daud mengatakan Tuhan itu tempat perlindunganku. Tuhan itu benteng hidupku. Saudara tidak bertanya bentengnya Tuhan alamatnya di mana. Tetapi Tuhan itu, pribadi Tuhan itu menjadi benteng buat kita. Ya, itu yang Daud gambarkan. Dan pada waktu keadaan begitu sulit, ini hal yang praktis yang Daud lakukan. Di ayat yang keempat, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itu yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, pada zaman Daud, bait Allah itu berupa tempat, bisa dijamah, bisa dilihat. Tetapi saudara dan saya umat perjanjian baru, ayat yang keempat ini bukan berbicara tentang tempat secara jasmani. Prinsipnya adalah sama seperti Daud. Satu hal yang ku minta kepada Tuhan. Artinya ini yang paling penting. Apa yang paling penting saudara? Di dalam keadaan serangan datang musuh ada di sekeliling kita dan kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Tuhan adalah penyelamat kita, Tuhan adalah terang kita. Maka Daud mengatakan tinggal di rumah Tuhan. Aplikasi buat kita orang percaya. Hari ini kedekatan, keintiman dengan Tuhan menjadi kunci, saudara. Saudara, kita tidak punya opsi kecuali mengandalkan Tuhan di dalam keadaan seperti ini. Diam di rumah Tuhan, buat saudara yang tinggal di rumah, pada waktu saudara datang kepada Tuhan, setiap hari dalam saat teduh saudara, pada waktu saudara berdoa dalam kesesakan saudara, itu adalah diam di dalam rumah Tuhan. Dan di sana dikatakan oleh Raja Daud, engkau akan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Artinya kemurahan Tuhan itu pada waktu kita berada di tengah-tengah hadirat-Nya. Matius 11 ayat 28 mengatakan, datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Nah saudara, ini waktunya untuk kita datang kepada Tuhan dan menikmati kehadirannya. Di ayat yang kelima Daud meneruskan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhan memproteksi saudara. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa dia seperti induk burung raja wali menjaga anaknya. Dia tahu di mana musuhmu? Engkau mungkin tidak lihat, tetapi pada waktu engkau datang mendekat kepada Tuhan, Tuhan yang tahu di mana musuhmu menyembunyikan engkau dari bahaya dan membuat engkau punya perspektif yang benar. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Di atas gunung itu, saudara melihat perspektif dengan benar. Saudara melihat bahwa Allah lebih besar daripada apa yang mengelilingi dan menghimpit saudara.
Itu sebabnya kemudian Daud mengatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku yang ada di sekelilingku. Saudara, dia mengatasi musuhnya bukan karena kehebatan perangnya. Tapi dia katakan karena Tuhan mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegap kepalaku. Sekarang dia mendapatkan kekuatan, sekarang dia punya perspektif yang benar. Dan kemudian dia katakan dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Di dalam keadaan sulit, satu hal yang tidak boleh beranjak dari kehidupan kita adalah ucapan syukur. Karena pengucapan syukur kita itu so powerful. Itu begitu berkuasa, saudara. Saudara, ini saatnya untuk kita mengucap syukur. Daud memakai kata korban. Korban dengan sorak-sorai. Saudara, kelihatannya dua hal yang sangat kontradiktif. Korban itu menimbulkan rasa sakit, sorak-sorai itu ada sukacita. Dengan kata lain, saudara bisa mempersembahkan sesuatu dengan rasa sakit. Dan saudara bisa bersukacita sekalipun saudara sedang mengalami sakit. Baik itu fisik, baik itu mental, baik itu tekanan keadaan. Dalam keadaan yang sulit, saudara tetap penuh dengan sukacita. Dan mengatakan, aku mau bermazmur bagi Tuhan. Saudara, bermazmur bagi Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah keputusan, itu pilihan, saudara. Hari-hari ini kita semakin perlu untuk mengucap syukur karena kita justru sedang mengalami keadaan yang sulit. Dan Daud menutup mazmurnya di ayat yang ke-14 dengan mengatakan, nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Dia mengulang 2 kali, nantikan Tuhan. Jangan beranjak. Kalaupun sepertinya Tuhan sedang hening, nantikan terus. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan beranjak dari kedekatanmu dengan Tuhan. Karena engkau tidak punya opsi, engkau tidak punya jawaban di luar apa yang Tuhan sanggup lakukan buat engkau. Dan saya ingin kembali mengingatkan apa yang Daud katakan di awal mazmur ini. Tuhan adalah terang saudara dan Tuhan adalah keselamatan saudara. Kepada siapa saudara harus takut? Tuhan adalah benteng hidupmu. Kepada siapa engkau harus gemetar? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ada satu pribadi yang kokoh, kuat dan tidak tergoncangkan. Engkau sendiri. Waktu kami dekat dengan Engkau, Engkau mengangkat kami ke atas gunung batu dan kami boleh melihat perspektif kemenangan di tengah kegelapan. Kami boleh melihat jalan keluar karena Engkau adalah terang kami dan Engkau adalah jalan buat kami. Engkau adalah keselamatan kami. Itu sebabnya kami tidak goyah. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini. Buat anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, biar Engkau menjadi Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yang mengalami beban yang berat Tuhan, Engkau menjadi Allah yang menghibur buat mereka. Di dalam kesesakan kami Tuhan, kami menjerit kepadamu. Dan Engkau adalah Allah gunung batu kami yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk hadirat-Mu, untuk kasih-Mu buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.